Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Ini biji, taruhlah ya. Saya taruh di sini. Anggaplah ini bumi. Langit dan bumi seluruhnya di sini. Kalau dalam sini, antum tunjuk ke atas, ke bawah, semuanya ke arah atas. Paham? Antum ke sini yang ditunjuk tangan. Taruhlah tangan ini zat saya. Saya pegang bumi ini. Dalam bumi ini ada antum, ada yang mau di Malaysia, mau di Amerika. Kalau dia tunjuk ke atas, dia tunjuk ke mana? Ke tangan saya. Paham? Dan saya tidak butuh tempat. Tangan ini tidak butuh tempat. Bukan berarti ada ruang hampa, kemudian saya tinggal di ruang hampa tersebut, tangannya tidak. Kalau kita lihat pemikiran-pemikirannya Salafi Wahabi, yang mana mereka itu berani sekali menentukan makna dari ayat mutasyabihat. Jadi menentukan makna zahir, nuzul itu makna zahirnya turun, nah turunnya ditetapkan bagi Allah secara hakiki. Kemudian mereka mengatakan kaifiyatuha majhulatun. Kaifiyahnya tidak diketahui. Jadi ini adalah hakikat tajsim ya. Ini hakikat menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini hakikat menjisimkan? Karena memang turunnya bagi zat Allah itu ditetapkan. Bagi zat Allah loh ini. Ya, jadi turun itu, nuzul itu sifatu dzatihi, dia sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dinafikan apa? Tidak ada yang dinafikan. Yang ada itu memajhulkan kaifiyatnya. Jadi memajhulkan kaifiyatnya itu tidak tahu caranya bagaimana. Tapi berarti mereka menetapkan adanya cara. Jadi Allah itu turun zatnya secara hakikat dan ada cara turunnya, tapi yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu caranya. Nah itu adalah hakikat tajsim. Mereka itu tidak akan paham bahwa itu adalah tajsim karena mereka itu kekeh dari doktrin orang-orang Wahabois seperti Firandoi dan Kawoi-Kawoi yang mengatakan bahwa Allah itu turun secara zatnya, cuman kaifiatnya tidak diketahui, dan mereka itu menisbatkan pemahaman itu kepada Imam Malik. Padahal Imam Malik tidak berkata seperti itu. Pemahaman Imam Malik tidak demikian. Dari mana kita tahu pemahaman Imam Malik tidak demikian? Dari ashab Malikiyah. Kalau kita lihat kitab-kitab fikihnya Imam Malik, yang mana di bab awalnya itu pasti sifat 20, itu pasti penjelasan tentang sifat 20 dulu. Dan tidak ada yang menetapkan sifat musyabbih bagi makhluk, ditetapkan makna asalnya, kemudian dinafikan kaifiatnya. Dalam pengertian kaifiatnya majhulkan, itu tidak ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Pemahaman seperti itu cuma datang dari Firandoi dan Kawoi-Kawoi. Nah, kita pun sebetulnya ya tidak bisa memastikan apakah di dalam pikiran mereka itu mereka mensyibihkan Allah dengan sesuatu atau tidak. Karena mereka sendiri pun tidak mau disebut mujassimah. Kalau orang yang jelas menyebutkan tajsim itu seperti Nasrani. Nasrani mah jelas. Itu mah dari i'tiqad dan perkataan. Jadi perkataan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan i'tiqad mereka jelas Nabi Isa itu adalah Tuhan. Atau misalkan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan ini membatasi dirinya supaya kita mengada. Itu pun jelas mengatakan bahwa Tuhan itu jisim. Nah, masalahnya si Wahabi mah mereka berkata mengarah kepada tajsim, tapi mereka tidak mau disebut mujassimah. Nah akhirnya siapa yang akan menghukumi mereka mujassimah atau bukan? Allah sendiri yang akan menghukumi. Nah di dalam kitab Fathul Majid ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan akan ada 2 cobaan bagi orang yang berpemahaman seperti ini, mujassimah ini. Apakah mereka di dalam kepalanya betul mujassimah atau tidak? Yang satu cobaan itu di dunia, yang satu cobaan itu di
akhirat di yaumil qiyamah. Saya akan bacakan cobaan yang di yaumil qiyamah ya. Biar teman-teman kita yang Wahabois ini nanti kalau di akhirat ya meskipun mereka berkata seperti itu tapi selamat ya. Karena itu adalah cobaan sebetulnya. Yang kita mah harusnya sedih ngelihat Wahabi itu, kasihan. Kok pahamnya nggak nyampe ke sana. Nah, bagaimana cobaannya itu? Disebutkan di sini. Wa amal fitnatu tsaniyatu, adapun fitnah yang kedua, fa innallaha yajma'un nasa yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyamshi khalfahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Maka Allah akan berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu apapun itu, maka berjalanlah dia di belakang sesuatu yang disembahnya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa. Maka orang yang menyembah matahari, dia akan berjalan di belakang matahari. Ada nggak orang yang menyembah matahari itu? Ada. Dan mereka memang punya itikad mereka menyembah matahari. Ya sudah, itu mereka nanti akan berjalan di belakang matahari. Wa man kana ya'budul qamaro. Dan orang yang menyembah bulan akan berjalan di belakang bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budul asnama. Dan orang yang menyembah patung akan mengikuti patung. Fatadhabu hadhihi kulluha ilan nari wa yattabi'uha 'abiduha. Dan semua yang disebutkan tadi, baik matahari, patung, dan bulan-bulan itu, pokoknya apapun yang mereka sembah, itu akan berjalan menuju neraka. Dan orang yang menyembah mereka akan masuk ke dalam neraka bersama dengan yang mereka sembah. Wa yumathilu liman kana ya'budu Isa syaitonun yusbihu Isa wa yumathilu liman kana ya'budu Uzairon syaitonun yushabbihu Uzairon. Dan bagi orang yang menyembah Nabi Isa, maka akan ada syaiton yang menyerupai Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang mana hakikatnya dia adalah setan akan diikuti juga. Oh, ini yang kita sembah tuh. Jalan lagi ke neraka. Yang menyembah Uzair, akan ada setan menyerupai Uzair. Jalan juga ke neraka itu. Wa tabqa hadhil ummatul mustaqimatu fayuqalu lahum. Maka yang sisa tinggal siapa? Yang sisa tinggal umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita mah nyembah matahari ya kagak, nyembah bulan ya enggak, nyembah patung ya enggak, nyembah orang ya enggak. Nah, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk wahabois di dalamnya itu. Fama tantaziruna wa qad dhahaban nasu. Kamu masih nungguin siapa? Orang-orang udah pergi semua sama Tuhan-Tuhannya. Kamu masih nunggu siapa? Fayaquluna innalana robban kunna na'buduhu fid dunya walam narahu. Kami ini di dunia menyembah satu Tuhan. Dan kami tidak melihat Tuhan itu sekarang. Itu matahari bukan Tuhan saya. Itu bulan bukan Tuhan saya. Itu Isa bukan Tuhan saya. Itu Uzair bukan Tuhan saya. Nanti ada siwa-siwa itu ya datang. Oh, siwa datang. Itu diikutin. Kamu kok gak ikut? Itu pada bukan saya sembah begitu. Kata umatnya Rasulullah itu. Fayuqalu hal ta'rifuna rabbakum idza ra'aitumuhu. Fayaquluna na'am. Maka berkata suara itu, ya ini malaikat nih. Apakah engkau akan mengetahui Tuhan kalian apabila kalian melihatnya? Semua orang saat itu berkata, iya kami akan mengetahuinya meskipun kami belum pernah bertemu dengannya. Fayuqalu kaifa ta'rifunahu wa lam tarawhu qalu innahu lasyabihalahu. Kemudian sekelompok orang ini ditanya, bagaimana kamu akan mengenalnya sedangkan kamu belum pernah melihatnya? Menjawab sekelompok orang ini, tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami itu. Makanya kami akan tahu tatkala kami melihat Tuhan kami. Fayazharu lahum malakun an yasaril arsy law ju'ilatil biharu sab'u fi naqrati ibhamihi ma zaharat. Maka nampaklah dari sebelah kirinya arsy satu sosok, satu malaikat. Yang malaikat ini sangat besar, saking besarnya apabila 7 lautan itu disatukan dan ujung jari malaikat ini ditempelkan pada 7 lautan itu, maka 7 lautan itu tidak akan nampak. Saking besarnya
orang ini, sosok ini saking besar. Fayaqulu lahum ana rabbukum. Maka kata sosok dari sebelah kiri aras ini, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzubillahi minka la nusyriku bihi syai'an. Maka berkata orang-orang itu, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah darimu. La nusyriku bihi syai'an, kami tidak memusyrikan Allah dengan sesuatu apapun. Masa Tuhan kayak gini? Gitu orang-orang yang tahu mah. Fayakadul muqalliduna ayyan qalibu. Hampir-hampir orang-orang yang taklid itu mengikuti Tuhan itu. Padahal dia bukan Tuhan. Fayazharu lahum malakun akhar bi amrillahi an yaminil arsy law ju'ilat biharul arba'ata asyar fi naqrati ibhamihi ma zaharat. Maka setelah selamat, kalau selamat dari cobaan yang itu, akan datang lagi makhluk yang kedua, ini dari sebelah kanan arsy. Yang ini apabila 14 lautan disatukan, maka ujung jari sosok yang ini akan menutupi 14 lautan itu. Lebih besar lagi. Fayaqulu lahum ana rabbukum. Maka berkata si sosok itu, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzubillahi minka. Kemudian berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Nah ini orang-orang yang tidak tertipu dengan kejisiman. Nah orang-orang yang tertipu dengan kejisiman, mereka akan menyembah Tuhan yang ini. Karena bukan Tuhan yang ini ya, mereka akan menyembah malaikat ini. Karena malaikat ini punya wajah, punya tangan, punya kaki, yang wajahnya tidak pernah kita lihat sama sekali, tangannya tidak pernah kita lihat sama sekali, kakinya tidak pernah kita lihat sama sekali. Ya mungkin, makanya itu kalau misalkan memang orang-orang ini cuma perkataannya doang yang mengatakan Allah punya tangan tidak sama dengan tangan kita, Allah punya wajah tidak sama dengan wajah kita, Allah punya kaki tidak sama dengan kaki kita, dan mereka memang tidak punya i'tiqad bahwa itu adalah jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melihat sosok seperti ini, mereka tidak akan tertipu. Tapi kan bisa jadi perkataan seperti itu menjadikan mereka punya i'tiqad, ya udah Allah mah punya wajah, cuman wajahnya itu tidak sama dengan kita, punya tangan, tangannya tidak sama dengan kita, punya kaki, kakinya tidak sama dengan kita. Nah, malaikat ini punya wajah enggak sama wajah kita, punya tangan enggak sama tangan kita, punya kaki enggak sama kaki kita. Ini kalau dari awal di dunianya punya i'tiqad seperti itu, dia akan nyembah sama malaikat itu. Maka dikatakan tsumma yarunallaha ta'ala kama ya'taqidunahu fayasjuduna. Maka apabila selamat dari hal itu, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mengiktikodinya. Bagaimana? Tidak sama dengan makhluk. Kama ya'taqidunah, tidak bertempat. Jadi udah nggak ada tuh sosok-sosok besar, raksasa, punya tangan besar sekali. Nggak ada sosok-sosok seperti itu. Sebagaimana mengiktikodinya tanpa jihad, tanpa arah. Fayasjuduna, maka akhirnya bersujudlah. Fayaqulullahu ibadi ana rabbukum irfa'u ru'usakum faqad ja'altu badala kulli rajulin minkum minal yahudi wan nasara finnari fayarfa'una ru'usahum. Maka akan terdengar makna. Allah berkata, ya. Allah berkatanya ini dengan kalam qadim, dalam pengertian kita di kasyaf. Duhai hamba-hambaku, aku adalah Rabb kalian, angkatlah kepala kalian semua, karena aku sudah menjadikan setiap orang daripada kamu gantinya dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini yang dimaksud ya. Setiap diri-diri kita ini yang ada tempat di neraka, itu sudah diisi tempat nerakanya itu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi di antara sebagian kabar yang dapat sama kita, setiap orang itu dia disediakan surga dan nerakanya. Dan itu sudah punya namanya. Nah, apakah orang-orang Nasrani, Yahudi, orang-orang kafir itu punya surga? Itu sudah disediakan surganya sama Allah. Tapi tidak mereka tempati.
Dan orang-orang muslim pun disediakan pula nerakanya. Tapi tidak ditempati. Nanti yang menempati surganya orang-orang Yahudi Nasrani dan yang kufar itu orang-orang muslim. Yang menempati nerakanya orang-orang muslim itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fayarfa'una ru'usahum wa wujuhuhum asyaddu biyadon. Maka orang-orang yang selamat ini akan mengangkat wajah-wajah mereka. Dan wajah mereka itu ada pada keadaan putih yang paling putih. Minas salji yang mana dia itu lebih putih daripada salju. Wa qad alahan nuru wal baha'u wa yaquluna wa anta rabbuna fayaqulu ahlan bikum fayu'ta kullan nurahu ala qadri amalih wa yunsabu lahumus sirat ala jahannam fayakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu awwalu man yujawwizu alaih. Awwalaman yujawwizu alaih. Nah, nanti akan dibentangkan as-sirat, kemudian berjalanlah di atas as-sirat itu beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan menjadi orang pertama yang melewati as-sirat itu. Jadi ala kulli halin begini. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala, maka la syabiha lahu mutlaqan. La syabiha lahu mutlaqan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kalam, tidak bertempat, tidak berarah. Sudah dijelaskan itu makna apanya? Makna mudahnya, makna gampangnya. Jadi kalau kamu nih punya sangkaan ya, Allah itu cahaya. Terus nanti di yaumil qiyamah misalkan ditampakkan cahaya sama kamu dan itu mengaku adalah Rob kamu, aku adalah Tuhan. Bukan Allah itu. Itu mah lampu 2 juta watt. Itu bukan Allah. Nanti kamu misalkan melihat ada alif lam lam ha turun. Allah, itu bukan Allah. Itu mah neon box. Jangan sujud sama itu. Pokoknya selama melihat ada kejiriman dan melihat ada kearodan, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang di dalam hatinya ada ketajziman, ada i'tiqad dari mujassimah, mereka akan sujud ke situ. Nanti nampak alif lam lam ha, sujud. Nah, nanti ikut alif lam lam ha-nya nih, lo ke neraka, masuk ke neraka. Apa bersinar, ikut. Nah, itu kan matahari juga akhirnya mah. Ya, diikutin, celup ke neraka tuh. Gelap. Gelap. Aku adalah Tuhan, bukan. Ya, gelap. Oh, ini Allah teh ada gelap. Dan saya mah kalau Allah Akbar teh gelap, tolol juga tuh, masuk neraka juga. Itu mah mati lampu. Ya. Apa tuh Ustaz? Ya enggak tahu, pokoknya mah ada. Kamu pokoknya kalau lihat Allah, kamu tahu itu Allah. Tatkala melihat ada kejisiman di situ, itu bukan Allah. Dan ini adalah fitnah terakhir. Untuk membuktikan siapa yang mujassimah, siapa yang bukan. Kalau misalkan dalam ucapannya, oh Allah itu punya tangan, punya kaki, tapi memang tidak ada tajsim, ya selesai, karena itu urusan sama i'tiqad begitu. Kenapa kita sekarang atau sama Wahabi kok galak? Karena perkataan mereka mengakibatkan kepada sangkaan buruk. Ya. Mengakibatkan kepada sangkaan buruk. Ya kalau misalkan nggak ada sangkaannya, ya alhamdulillah, udah berarti sama. Begitu. Makanya heran kalau misalkan sama Vinanda itu mengatakan nih begini ya, ini alam nih, ya, ini alam nih, ini Allah tuh begini, ya. Jadi kita ini menghadap kemanapun, Allah itu ya di situ. Ya tolol kalau kayak gitu, ya gimana tuh? Ya nanti ada malaikat gitu ya, yang tangannya sebesar itu, terus bercahaya, oh ini adalah Tuhan, ya udah selamat masuk neraka udah itu mujassimah tuh. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ala kulli halin ya kita harusnya kasihan sama Wahabi-Wahabi itu karena mereka itu tidak mentahqiq di dalam agama, akhirnya masuk ke dalam perkataan yang tajsim, yang mana besar kemungkinan i'tiqadnya pun tajsim. Ya mudah-mudahan tidak begitu. Bagi orang